Sapa Hati bersama Gus Agus. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia. Selain itu, apa yang kita lihat dari peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini, ya, kalau ini digunakan atau diambil sebagai contoh untuk kepemimpinan atau kenegaraan, ya, ini kan sebetulnya kalau kita, ya memang kalau Nabi besar Muhammad SAW itu memang udah seorang Nabi yang sangat luar biasa dan memang sempurna, ya. Jadi tidak hanya urusan agama saja tunda, urusan pemerintahan, urusan kenegaraan dan sebagainya, memang semuanya ada di beliau, gitu ya. Nah, maka kalau kita mengambil toladan dari sini, ya, maka yang namanya pemimpin itu kan harus cermat di dalam membuat satu keputusan, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, kan begitu, ya, dimanapun dia berada. Jadi ini kalau nggak cermat ya nggak mungkin juga, karena begini, ya, kalau kita lihat, ya, pada saat sebelum hijrah Nabi besar Muhammad SAW ini kan beliau artinya memutuskan untuk berhijrah itu kan bukan tanpa resiko, ya. Resikonya kan sangat luar biasa, gitu kan. Artinya apa? Pengorbanannya itu kan memang betul-betul luar biasa gedenya. Ya, coba kita lihat para sahabat, ya, para kaum muslimin saat itu yang hijrah ke Madinah, ya. Itu kan harta benda yang ada di Mekah itu kan semua ditinggalin. Ya. Artinya hanya benar-benar, ya, hanya sekedar membawa badan saja. Ya, kalaupun perbekalan, paling perbekalan yang bisa dibawa, kan begitu. Tapi kalau yang lainnya, tanah, rumah dan lain sebagainya, itu ya udah dadah gitu aja. Kan itu. Artinya pengorbanan yang luar biasa. Cuman kan Nabi sangat memperhatikan umatnya ini. Karena dari berbagai macam tekanan kaum Quraisy itu, ya, dan lain sebagainya, yang intimidasi dan seterusnya itu yang membuat, ya, umat Islam saat itu tuh betul-betul tersiksa, gitu kan, dengan tekanan-tekanan itu. Maka ya Rasul tuh mencari solusi bagaimana supaya umat Islam itu, ya, umatnya ini bisa terselamatkan, gitu kan. Ya diantaranya ya itu tadi, ya, dengan hijrah ke kota Madinah itulah untuk supaya di samping umat Islam yang memang di sana sudah berkembang dan semakin maju kembali, semakin pesat, juga untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang ada di Mekah. Nah, ini kan dengan kecerdikan itu, ya, maka Rasul itu ya membuat satu keputusan yang sangat luar biasa kan saat itu. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri itu, enggak. Karena kalau mau mementingkan diri sendiri, ya Rasul mungkin yang paling pertama pindah, gitu kan, Mas. Kalau zaman sekarang gitu, ya, pemimpin biasanya pindah duluan, gitu ya, Mas. Rakyat toko ditinggalin, gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan ya rata-rata begitu, ya, kalau terjadi pergolakan, gitu ya. Nah, tapi kalau Nabi enggak. Umatnya diselamatkan dulu, gitu kan. Nabi belakangan, kan begitu. Ya, strategi beliau inilah yang saking sayangnya pada umat, gitu kan. Ya, ini diantaranya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, pemimpin memang harus cerdas, ya. Kalau pemimpin nggak cerdas, so gimana, kan begitu. Ya, pemimpin koplong-ngaplongo misalnya, gitu ya, Mas. Ya nggak ada wibawanya, gitu ya. Nggak usah pemimpin negara, ya. Pemimpin perusahaan atau pemimpin rumah tangga itu kalau nggak cerdas, yo, ya semuanya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi semuanya itu perlu kecerdasan, perlu ketegasan. Ya, itu namanya pemimpin. Ya, ya kan begitu. Artinya bisa mengatakan mana yang hak, yang batil ya batil, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Nggak bisa
namanya yang benar dikatakan salah atau yang salah dibelani supaya kelihatan benar, ya nggak bisa seperti itu. Ya kalau pemimpin itu harus hitam ya putih itu. Nah ini disinilah yang perlu kita ketahui, yang kita teladani dari Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun memang ada kebijakan-kebijakan juga di dalam pemimpin itu yang memang bisa memberikan satu kebijakan khusus kan gitu kan dalam hal tertentu. Tapi kan semua itu adalah digunakan untuk apa? Untuk pendidikan, untuk pelajaran. Nah ini yang penting ya. Karena ingat bahwa semua pemimpin itu, apapun ya, apakah pemimpin keluarga, apa pemimpin perusahaan, apa pemimpin negara, atau pemimpin apapun lah. Itu kan semuanya itu kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di akhirat sana nanti. Ya, jadi pertanggungjawaban itu kan tidak hanya sekedar di dunia. Di dunia kan jelas. Ya, kalau ada pemimpin yang nggak benar kan mesti di demo gitu ya Mas. Ya, setidaknya diprotes gitu ya Mas. Ya, itu kan biasanya begitu. Ya, kalau yang nggak benar gitu kan tidak sesuai dengan janjinya gitu. Ya, itu di dunia. Ya. Bahkan bisa jadi kalau terlalu ekstrim ya, terlalu parah misalnya nggak benernya itu, ya bisa diturunkan kan begitu, bisa diganti dengan yang lain. Nah, apalagi nanti pertanggungjawaban di akhirat. Ya, segala sesuatu putusan itu kan akan dipertanggungjawabkan. Nah, cuman ya di sini yang harus kita patut disayangkan kalau di sekarang ini di kita ya, negara kita kan memang banyak oknumnya itu yang jadi masalah gitu kan. Sehingga yang seharusnya pemimpin itu memegang amanah ya, amanah untuk bisa mensejahterakan rakyatnya ya, untuk bisa memperbaiki bangsa ini dari keterpurukan ya kan. Kalau kita bandingkan negara ini kita ini kan dengan negara lain kan, waduh ketinggalannya kan sangat jauh gitu ya Mas ya. Coba kalau kita lihat di negara-negara lain ya, di Jepang gitu kan, di Tiongkok itu, wah perkembangannya pesat banget ya, enggak teknologinya, enggak SDM-nya gitu kan ya, apalagi kalau kita ngomong negara yang lain lagi gitu. Ya, negara Iran yang di di embargo puluhan tahun kayak gitu aja bisa maju gitu kan, teknologinya ya, ekonominya juga iya. Kita yang negara udah wah sumber daya alamnya luar biasa ya kan, negaranya juga tidak ada masalah, tidak ada perpecahan, tapi pemimpin-pemimpinnya oknumnya ini banyak tuh. Yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Ini yang sayang. Ya kapan kita bisa mau maju gitu ya. Kayaknya saya nggak pernah dengar deh. Ya kalau ngomong teknologi ya, negara kita ini untuk membuat satu teknologi yang luar biasa yang bisa menyaingi negara-negara maju lainnya kan ya memang belum kan. Ya. Kalau ini para pemimpin ini memang ya menjalankan agamanya dengan baik, ya mestinya negara ini bisa diperbaiki ya. Siapapun gitu kan, kita nggak ngomong satu agama apapun gitu ya. Apalagi kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya kan mestinya meniru nabinya bagaimana mengatur satu masyarakat. Hingga pada zaman itu, kalau zaman Nabi kan luar biasa pesatnya gitu kan, pendidikannya, ya teknologinya dan lain sebagainya. Zaman itu gitu kan. Nah zaman sekarang kan harusnya kan sama kan gitu. Nah cuman sayangnya koyo kadang-kadang ya kita lihat yang salah itu sebetulnya apa gitu kan pertanyaannya. Apa yang salah itu orangnya, apakah yang salah itu sistemnya, apa yang salah itu pendidikannya. Nah ini kan yang dipertanyaan. Ya. Kalau kita menyalahkan orangnya, ya itu mesti ya, kan orang itu ya punya sifat masing-masing. Cuman kan orang itu menjadi benar dan tidak benar itu kan tergantung daripada awalnya itu pendidikannya itu seperti apa. Kan begitu. Kalau kita mau pendidikan ya kembali lagi. Nggak ada sih pendidikan yang tujuannya tuh membuat orang itu menjadi jelek itu kan enggak. Membuat satu kerusakan kan enggak. Ya. Semua pendidikan apapun jenisnya itu kan supaya manusia itu menjadi manusia yang cerdas, yang tangkas, yang baik gitu kan. Ya gitu kan. Apalagi kalau kita ngomong pendidikan agama gitu kan, ya mesti ya kembalinya pada ya ujungnya kan pada akhlak gitu kan. Akhlak di sini ya budi pekerti dan lain sebagainya. Artinya
budaya malu itu mesti akan dipegang teguh, kan begitu. Ya malu itu kan malu, satu karena malu pada Tuhannya gitu kan, nah, utamanya gitu kan malu. Yang kedua adalah malu pada masyarakat dan dirinya, kan mestinya begitu. Nah kalau orang itu sudah bisa megang begitu kan tidak mungkin dia mau korupsi, ya nggak mungkin mau maling gitu ya. Tapi kan sekarang kan banyak oknum yang tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut sama Tuhan, sehingga ya seakan-akan dianggap angin lalu saja, walaupun kalau kita lihat orangnya ya beragama. Jadi seakan-akan agama itu sebagai kedok saja kan. Nah, kalau kita udah bicara seperti ini, waduh, ya sangat, kembali lagi memang pendidikan dari dasar itu penting. Ya, dari awal itu penting, bagaimana mengajar yang buruk dan yang baik kan. Karena yang namanya pelajaran baik dan buruk itu kan sebetulnya tidak hanya semata-mata harus pendidikan agama kan, enggak ya. Siapapun orangnya kan namanya baik dan buruk itu kan ngerti asal punya akal. Cuma kan bagaimana penerapannya itu, mau menerapkan atau enggak. Ya kalau mau menerapkan ya otomatis ya orang itu bisa menyeleksi dirinya apakah itu akan merugikan orang lain atau tidak. Di sinilah yang paling penting kita harus ingat ya, bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri itu enggak, tapi yang paling utama adalah bagaimana membangun masyarakatnya, membangun rakyatnya, ya, membangun anak buahnya itu ya, supaya semuanya itu bisa menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itu kan mestinya seperti itu. Ya. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.